Dalam seminggu terakhir, berbagai perkembangan signifikan terjadi terkait ekonomi global dan potensi resesi, terutama dipicu oleh kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Hal ini memicu kekhawatiran besar akan terjadinya resesi global, di mana harga barang melonjak dan pasar saham jatuh. Bahkan lembaga keuangan seperti IMF serta JP Morgan memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi mendalam. Negara-negara berkembang, termasuk yang bergantung pada impor bahan pokok, terancam menghadapi kelangkaan dan inflasi tinggi. Tidak sedikit ahli ekonomi yang menyatakan bahwa krisis pangan bisa menjadi dampak paling nyata dari ketegangan ini. Kehidupan manusia terguncang oleh naiknya biaya hidup, ancaman PHK, dan instabilitas sosial yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Kondisi ini membuat kita merenung, apakah dunia modern kebal terhadap kelaparan atau kekacauan sosial? Namun ternyata, Alkitab pernah mencatat bahwa musibah serupa pernah menimpa bangsa Israel ribuan tahun lalu. Bahkan dalam keadaan ekstrim, kotoran burung pun dijual untuk dimakan, dan orang tua berselisih karena memakan anak mereka sendiri. Ini adalah gambaran tragis tentang apa yang terjadi saat masyarakat kehilangan arah dan iman. Inilah fakta Alkitab, iman di tengah krisis, belajar dari kelaparan Samaria dan dunia hari ini. Ketika kotoran burung menjadi makanan. Alkitab mencatat bahwa pada suatu waktu, Raja Ben-Hadad dari Aram mengepung kota Samaria. Pengepungan ini menyebabkan semua jalur distribusi makanan terputus. Akibatnya, terjadi kelaparan yang sangat hebat di dalam kota. Dalam 2 Raja-Raja 6, ayat 25 dikatakan, "Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat hap tahi merpati berharga 5 shikal perak." Dua hal yang disebutkan dalam ayat ini sangat mengerikan. Pertama, kepala keledai, bagian tubuh yang secara hukum Taurat tidak layak dimakan, justru dijual mahal. Kedua, tahi merpati, kemungkinan besar secara harfiah berarti kotoran burung, atau mungkin sejenis bahan makanan yang sangat murah dan tak bergizi, yang juga dijual dengan harga tinggi. Kedua hal ini menggambarkan bahwa nilai sesuatu menjadi sangat tidak rasional saat manusia dilanda ketakutan, kelaparan, dan kehilangan harapan. Sama seperti ancaman dunia hari-hari ini, ketika ketegangan geopolitik, ketergantungan pada rantai pasokan global, dan ketidakmampuan negara menghadapi krisis, dapat memungkinkan seseorang bereaksi dengan panik dan kehilangan sisi kemanusiaannya. Ketika orang tua berselisih karena anaknya dimakan. Tidak berhenti di situ. Tragedi lain yang sangat memilukan terjadi di kota yang sama. Saat Raja Israel berjalan di tembok kota, seorang perempuan berseru kepadanya dan menceritakan kisah yang membuat hati manusia normal pun hancur. "Kami memutuskan untuk memakan anakku hari ini, dan besok anaknya. Tapi setelah anakku dimakan, dia tidak mau menyerahkan anaknya sendiri." Parafrase dari 2 Raja-Raja 6, ayat 28-29. Ini adalah titik nadir dari penderitaan manusia, ketika kasih ibu kalah oleh rasa lapar, ketika naluri bertahan hidup mengalahkan moral, dan ketika pengharapan sudah mati. Dan ini bukan kisah fiksi, ini adalah sejarah yang nyata yang tertulis dalam firman Tuhan. Peristiwa ini menjadi cermin bahwa tanpa Tuhan dan tanpa iman, manusia bisa jatuh ke dalam kondisi yang paling mengerikan. Ketika krisis datang, bukan hanya tubuh yang diuji, tetapi hati dan iman kita juga. Iman Kristen di tengah krisis dunia. Apa yang bisa kita pelajari dari tragedi di Samaria, dan bagaimana kita menghadapinya dalam konteks ancaman resesi dan krisis pangan global hari ini? Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk tetap berjaga dalam iman, dengan tidak mudah panik oleh berita dan situasi dunia. Kita diingatkan untuk mengandalkan Tuhan lebih dari sistem dunia, sebab seperti dalam kisah Elisa selanjutnya, dalam 2 Raja-Raja 7, Tuhan sanggup mengubah kelaparan menjadi kelimpahan dalam 1 hari. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup bijak dan saling menolong, menjadi terang dan garam dalam dunia yang gelap oleh kecemasan. Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4, ayat 4.
Dalam masa yang penuh ketidakpastian ini, marilah kita menguatkan iman kita. Karena dunia boleh terguncang, tetapi orang benar tidak akan ditinggalkan. Tuhan tetap berdaulat, dan Ia setia menolong umat-Nya. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.